Kenapa dikategorikan Lebaran itu adalah hari kemenangan? Karena kita udah berusaha, kita udah berijtihad, kita udah mengeluarkan effort yang sangat tinggi untuk melawan hawa nafsu dan melawan diri kita supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu disebutnya menang. Menang untuk apa? Menang untuk menahan diri kita. Orang yang menang kita kategorikan menang itu hakikatnya menang, belum tentu kita kategorikan tersebut dia kalah, taunya di hadapan Allah dia yang menang. Oh ya Beb, ini ada yang nanya Beb. Kan udah sebentar lagi udah memasuki Hari Raya Idul Fitri. Itu banyak orang yang mungkin puasanya itu lama belum terbayar Beb. Yeah. Nah, cara menggantinya itu gimana Beb? Kan banyak orang cara bolong puasa itu banyak karena ada warkop dia nggak kuat, dia tahu-tahu belok, mau ke masjid tahu-taunya belok ke warkop. Begitu kan banyak tuh Beb. Nah, itu gimana cara gantinya? Mungkin saya jelaskan yang pertama yang perempuan dulu nih. Yang perempuan dulu. Perempuan kalau misalkan dia itu kebiasaan haidnya, ini saya bahas di perempuan dulu, habis itu ntar pada umumnya laki dan perempuan. Kalau semisalnya di perempuan itu dia kebiasaan haidnya 5 hari dalam sebulan, tiba-tiba di bulan puasa dia haid nih, kebiasaan 5 hari dalam sebulan. Kita patokkan setiap puasa pasti dia haid. Iya. Berarti 5 hari. 8 tahun dia nggak puasa. 8 tahun dia nggak diganti-ganti nih. Iya, nggak diganti-ganti. Utang dong tuh. Berarti utangnya berapa? Tinggal ganti 5 kali 8 berapa? 40 hari berarti. Nah, dia ganti 40 hari puasanya selama 8 tahun plus apa? Plus fidyah. Karena apa? Puasa Ramadan yang tidak diganti sampai datang ke Ramadan setelahnya itu dia qadha plus fidyah. Ya. Qadha plus fidyah. Fidyah yang tadi sudah yang podcast yang lalu sudah kita jelaskan bahwasanya fidyah itu adalah satu hari puasa, satu fidyah. Satu fidyah itu adalah 1 mud atau dengan setara 7 ons, 6 ons sampai 7 ons. Gitu. Itu apa Beb? Nah, beras. Oh, kirain batu bara tadi Beb. Beras. 6 ons, 7 ons emas. Oh iya kan berat ya. Untung beras ya. Iya, beras. Kalau misalkan kayak gitu nggak ada yang ninggalin puasa. Iya, mungkin betul. karena ringan kali ya. Karena ringan, jadi dia nganggapnya gitu. Tapi karena ringan ini untung kita nih mau amalah sama Allah Beb. Iya, sama dia. Allah jadi enak. Hutangnya 5, bayarnya 5. Coba utangnya pinjol, utangnya 5, bayar 50 ntar. Kan iya kan bener Pak. Iya, unik kalau alhamdulillah manusia. Kita sama Allah nih kan. Iya. Jadi pokok utang segitu ya segitu, enggak ada bunga. Coba 8 tahun, 10 tahun. Allah ini bermuamalat sama hambanya ini taisir. Banyak dipermudah. Dipermudah ya. Banyak dipermudah, dimaafkan lah apa. Kalau manusia beda, manusia itu sifatnya itu, makanya Allah mempunyai sifat apa? Mukhalafatun lil hawadithi. Berbeda dengan makhluk ciptaannya. Berbeda dengan makhluk. Ya kan? Allah semakin kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tuh makin cinta kepada kita. Iya. Bahkan ada diskusi yang menjelaskan hal min mustaghfirin, apakah di malam ini ada yang meminta ampunan kepadaku fa'aghfirullah, sehingga aku memberi ampunan kepadanya. Hal min taibin, apakah ada orang yang minta taubat kepada aku fa'atuba alaih, sehingga aku memberi taubat kepadanya. Hal min da'in, apakah ada orang yang meminta doa atau meminta kepadaku sehingga aku kabul dakwahnya. Itu Allah, berbeda sama manusia. Berbeda mungkin banget manusia ngomongin seperti ini, kamu kalau ada apa-apa sama saya minta, iya Beb. Kamu kalau ada apa-apa cerita sama saya. Iya. Giliran kita udah cerita, diceritakan balik kepada orang. Diceritakan balik. Kadang kita udah minta, lu minta mulu lu gitu Beb. Kadang Beb kan capek ya Beb ya. Itu manusia. Manusia. Mempunyai sifat yang namanya bosen. Kalau Allah manis di awalnya doang. Manis awalnya itu banyak gitu. Antum gitu enggak Beb? Enggak ya. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Kalau laki manis di awalnya, juga banyak perempuan. Tapi kita mah enggak banyak, insyaallah kita mah enggak ya. Terus Beb yang tentang yang cowok juga yang umumnya tuh Beb. Oh iya. Jadi kalau misalkan cowok yang pada umumnya, kalau misalkan kita tidak ingat berapa qadanya, kita ingat-ingat seyakinnya kita berapa. Misalkan kita ini meninggalkan puasa selama 8 tahun, misalkan kita ingat-ingat berapa, dengan yang yakin, dalam artian bukan kita tiba-tiba, saya ingatnya 20 dalam 8 tahun. Enggak. Kita patokan, misalkan saya itu setiap tahun nih batalnya 3. Misalkan, ya udah 3 kali 8 berapa? Dia ambil yang yakinnya setiap tahun dia batal puasa itu 3 kali 8. Tinggal berapa tuh? 24. 24 ya. Kan? 24 udah qadha, 24 plus fidyahnya seperti itu. Plus fidyahnya. Jangan kita kucul-kucul, kita patokan dalam 8 tahun saya meninggalkan puasa itu totalnya 10. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi ya. kita harus ingat dengan ingatan yang sangat
kuat. Kalau misalkan ingatan kita kuatnya seperti itu, ya udah. Iya. Tapi dilandasi dengan fidyah. Karena Dengan apa? fidyah. Pasti udah lewat dengan puasa yang sebelumnya, seperti itu. Karena sudah melewatkan bulan puasa dan dia tidak langsung membayarnya, jadi kena fidyah gitu ya Beb ya. Terus ada lagi yang bertanya nih daripada sahabat Anissa nih, Beb. Lebaran itu lebih utama fokus silaturahmi atau menjaga ibadah yang dibangun selama sebulan, Beb? Pas Lebaran. Sebenarnya memang kita di Lebaran itu disunahkan untuk meminta maaf satu sama lain, ya kan. Ada lebih baik sih memang sebenarnya itu menjaga ibadah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man soma, ya kan, man soma Ramadan wa atba'a sitta min Syawal faka'annahu somad dahar kullah. Ini kata Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwasanya barang siapa yang puasa Ramadan dan mengikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia itu mendapatkan pahala puasa setahun full. Setahun full tuh, Beb. Nggak libur ya? Iya, nggak libur. Dan kerja aja libur, ini puasa nggak libur, Beb ya? Iya, jadi seakan-akan apa? 6 diikuti puasa 6 Syawal setelahnya. Mau itu 6, intinya 6 Syawal. Jadi 6 ya. Waktunya bebas ya, nggak harus 1 sampai 6, tapi selama di bulan Syawal gitu, Beb. Iya, mungkin, tapi lebih afdolnya itu 6-nya itu berurutan. Berurutan ya, dari 1 sampai dari tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 berarti, Beb ya. Tapi kita sulit di Indonesia. Sulit, Beb. Karena apa? Kita kalau puasa ntar disuguhin nastar. Nastar tuh kadang kita ada puasa, opornya udah mateng, kan berat tuh kan kita. Ketupat, iya. Kadang beratnya situ. Jadi tapi nggak jadi masalah kalau misalkan kita pengen mengikuti puasa 6 Syawal tersebut, nggak jadi masalah kita puasa. Tatkala kita bersilaturahmi ke keluarga, nggak apa-apa kita untuk batalkan. Karena apa? Itu adalah puasa sunnah. Kita mendapatkan pahala niatnya. Udah dapat niatnya dulu ya. Berarti niat yang baik gitu loh. Karena apa? Memang sulit di Indonesia. Dan bahkan nggak etis, nggak baik kalau misalkan kita ditawarkan makanan kita bilang saya puasa. Bahkan Rasul mengajarkan kepada kita, walaupun kita sedang puasa dan tuan rumah sudah menyodorkan makanan, itu kita alangkah baiknya dibatalkan untuk menghormati tuan rumah. Tapi kita tetap mendapatkan pahala niatnya. Itu tadi sulit kita di Indonesia, adat istiadat seperti itu. Berbeda dengan di Arab. Di Arab memang mereka itu setelah Lebaran hari pertama, dari Lebaran kedua sampai seterusnya 6 Syawal itu atau 7 Syawal mereka berpuasa. Gitu. Di sini beda, Beb ya. Beda. Seperti itu. Beb, ini ada pertanyaan terakhir nih. Amalan sederhana apa yang sebaiknya tetap kita jaga setelah Ramadan selesai? Amalan apa nih, Beb? Kalau sholat wajib ya, nggak usah dibahas ini. Kalau sholat ya wajib gitu loh. Ini amalan apa, Beb, gitu loh. Kalau sholat nggak wajib nggak nyampe berarti, Beb. Tapi ini pertanyaan sama seperti pertanyaan sebelumnya, ya. Sama seperti pertanyaan sebelumnya, yaitu ibadah yang sederhana yang sebaiknya kita lakukan setelah Ramadan itu adalah puasa dan menghidupkan malam hari dengan ibadah, bukan main game di situ ya. Menghidupkan malam harinya bukan nonton bola gitu loh. Kan aneh ya itu ya. Iya, boleh begadang kalau tahajud. Bukan, boleh begadang kalau timnya jago. Kalau timnya nggak jago, udah tidur aja. Iya. Tapi sekarang timnya nggak ada yang jago, Beb. Timnya nggak ada yang jago. Itu timnya kurang nyampe. Berarti. Mending gak usah dukung, tahajud aja, doain timnya biar menang kan gitu ya. Berarti salah gitu, Beb ya. Jadi intinya adalah amalan yang sederhana kita ikutkan setelah Ramadan itu adalah puasa kalau bisa Senin Kemis, dan juga menghidupkan di malam hari dengan tahajud. Tadi ya. Alhamdulillah, ilmu yang sangat bermanfaat yang kita dapatkan dari Habib Nagib. Adzan, Bib. Azan pas nih. Pas banget nih. Azan nih. Masya Allah, kita udah tunggu-tunggu. Kita nunggu itu nih dari tadi. Buka akhirnya. Insya Allah puasa, semua puasa kita dan puasa sahabat sekalian dan puasa umat muslim, insya Allah berikan ganjaran. Amin. Dan setiap suapan yang kita nikmati dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Ustaz, pimpin doanya. Monggo dulu. Monggo dulu. Ini kurma, Ustaz. Doanya masing-masing aja, Ustaz. Masing-masing aja dah, kita lah dalam hati aja, Beb. Ini ada kopi olah nih, Ustaz. Waduh. Enak ya ini kopinya, Ustaz. Coba nih, Ustaz nih. Iya benar juga nih. Coba kita minum, Beb. Jujur,
Kopinya nyampe sih. Nih karena apa? Kopi anak Jaksa. Kelas ya. Nyampe sih kopinya. Iya. Terima kasih banyak. Semoga dari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, hikmah-hikmah yang kita dapatkan pada hari ini, Allah berikan selalu kita kekuatan untuk senantiasa beristiqomah untuk melanjutkan ibadah kita walaupun di luar bulan Ramadan dengan tahajudnya, dengan puasa Senin Kamisnya, dan dengan sholat wajib ya, sholat wajib. Sholatnya bisa di awal waktu. Mohon kurang lebihnya kita memohon maaf jika ada lebih, ada baiknya itu datangnya dari Allah, dan jika ada kurangnya datangnya dari kami karena kami hanyalah manusia. Saya mewakili Habib Nagib, kami mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb, Ya, kenapa tuh, Ustaz? kalau lagi puasa gini, antum pernah nggak dengerin cerita tentang peradaban Islam, tentang ulama gitu, Beb? Sering dong. Dan menariknya jejak peradaban Islam itu masih ada loh sampai sekarang. Ah, yang bener, Beb. Di mana, Iya, Beb? salah satunya itu ada di Maroko, Ustaz. Oh iya, Beb. Di Maroko emang ada apa aja, Beb, di sana, Beb? Di sana itu salah satunya ada Masjid Hasan II. Sesuai nih sama nama ente nih, ya kan? Berarti ada cocok di sana nih ya. Cocok. Masjid Hasan II nih yang dibangun oleh Raja Hasan bin Muhammad. Raja Hasan II. Masjid ini didirikan di tahun 1986. 1986. 7 tahun pembangunannya, selesai di tahun 1993. Itu Masjid Hasan II gitu. Masya Allah, berarti anak kebayang kalau sholat di situ luar biasa, udah Masjid Hasan, anaknya Iya. Hasan juga ya kan? Itu masjid juga masjid terbesar, ya kan? Masjid yang ada di Samudra Atlantik gitu. Bagus juga ada masjidnya. Masjidnya Itu bagus, Beb. kapasitas 105.000 orang. 25.000 orangnya di dalam masjid, sisanya 80.000-nya di luar masjid. Oh, di luar, saking luasnya. di halamannya, Iya, berarti halamannya gede, Beb ya. Halamannya besar itu. Terus ada apa lagi, Beb, di situ, Beb? Aneh dengar tentang sejarah kuliah-kuliah juga banyak di sana, Beb. Iya, di Sekolah-sekolah sana tinggi, ada ya? Universitas Al-Qarawiyun, yang mana universitas ini lebih tua daripada Universitas of Bologna, Universitas of Oxford. Ya, ini lebih tua lah. Al-Azhar lebih tua ini, Beb? Lebih tua ini karena ini dibangun oleh wanita muslimah yang bernama Fatimah Al-Fihri. Berarti bukan cuma wisata aja, Beb. Ya, kalau pendidikan juga banyak. Kalau antum dengar cerita satu ulama namanya Imam Ibn Khaldun, ahli sejarah, itu keluaran dari situ. Dari Universitas ini ya? Al-Qarawiyun itu. Terus ada apa lagi, Beb, di sana, Beb? Di sana itu ada Aid bin Hadaw, ada Chef Shawan, dan itu juga bisa di sana itu naik onta sambil bermalam di Gunung Sahara. Indah banget tuh. Kayak di film-film ya? Iya benar, kayak di film-film. Anak-anak pengen tuh, Beb, ke sana, Beb. Gimana ya, Beb, caranya? Ente mau ke Maroko? Iya, Pas banget nih. Keren banget kayak gitu. Anissa Travel buat perjalanan berpergian menuju ke Maroko yang dipimpin oleh Habib Salim bin Habib Abdul Qadir Al-Haddad dan juga Ustazah Amiroh bin Jindan. Asik tuh, Beb. Itu berangkatnya kapan tuh? Itu berangkatnya di bulan April 2026 dan Bulan April ya? ya 14 hari 11 malam di sana. 14 hari 11 malam. Iya. Nah, terus caranya mau ikut gimana, Beb? Caranya mau ikut, ente bisa hubungi nomor yang ada di bawah nanti ini. Dan juga DP-nya itu sekitaran 10 juta dan harganya semuanya itu sekitaran 63.900.000 rupiah. Itu masuk, Seperti Beb. itu. Karena jauh ya, Beb. ya? Iya, dan Masuk. itu tapi kan sejarah di sana kan indah, bagus seperti itu. Bismillah deh, Beb. Anak pengen booking, Beb. Ya, Ayo, Beb. kalau Sampai ente ketemu di pengen- Maroko deh, Beb. Kalau ente pengen booking bisa ntar hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di Maroko.